pertama yaitu pemantulan gelombang bunyi pada dasar laut. Teman-teman, sebelum membahas sonar, kalian harus tahu dulu tentang bunyi. Bunyi yang kita dengar berasal dari benda yang bergetar. Nah, salah satu sifat bunyi adalah bisa memantul jika mengenai permukaan yang keras. Contohnya, saat kita berteriak di gunung lalu mendengar suara kita kembali. Nah, prinsip inilah yang dimanfaatkan dalam teknologi sonar. 1. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat seperti udara, air, dan benda padat. 2. Salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan yang keras. 3. Pemantulan bunyi dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 4. Salah satu teknologi yang merupakan prinsip tersebut adalah sonar, sound navigation, and radar. 5. Sonar berfungsi untuk mengukur kedalaman laut, menentukan posisi objek di bawah air, membantu navigasi kapal, serta mendukung penelitian kelautan dan pertahanan. Di presentasi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seperti apa itu pemantulan bunyi, bagaimana cara kerja sonar, apa saja jenis dan komponennya, serta manfaat sonar dalam kehidupan sehari-hari. Rumus masalah, apa yang dimaksud dengan pemantulan bunyi? 2. Bagaimana prinsip kerja teknologi sonar? 3. Apa saja jenis-jenis sonar? 4. Apa komponen utama dalam sistem sonar? 5. Bagaimana penerapan teknologi sonar dalam kehidupan sehari-hari? 6. Apa perkembangan terbaru dan tantangan dalam penggunaan sonar? Tujuan dan manfaat. Tujuan pembahasan ini supaya kita tahu bahwa pelajaran fisika bukan hanya teori, tetapi juga digunakan dalam teknologi yang sangat berguna, misalnya untuk mencari ikan, mengukur ke dalam laut, dan membantu kapal berlayar. Tujuan menjelaskan konsep pemantulan bunyi, memahami prinsip kerja teknologi sonar, mengetahui jenis, komponen, dan penerapan sonar, menjelaskan perkembangan teknologi sonar. Manfaat, menambah wawasan tentang gelombang bunyi, memahami pemanfaatan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, menjadi referensi pembelajaran mengenai teknologi bawah laut. Materi selanjutnya, konsep dasar gelombang bunyi. 1. Pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik logik dominan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dan memerlukan medium untuk merambat. Dan yang kedua, kecepatan bunyi. 1. Udara sama dengan 343 meter per sekon. Dan yang kedua, air alam sama dengan 1450 meter per sekon. Yang ketiga, air laut sama dengan 1500 meter per sekon. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. 1. Suhu. 2. Tekanan. 3. Massa jenis medium. Dan yang keempat, salinitas atau kadar garam air laut. Selanjutnya, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai suatu permukaan keras, kemudian dipantulkan kembali menuju sumber atau ke arah lain. Ukur pemantulan bunyi. 1. Sudut pandang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, semakin keras permukaan, semakin besar bunyi yang dipantulkan. 3. Permukaan bunga lebih banyak menyerap bunyi. Contohnya tebing, dinding, dan dasar laut. Selanjutnya, perbedaan gema dan gaung. Keduanya merupakan pemantulan bunyi, tapi terjadi pada selang waktu yang berbeda. Gema atau echo, pantulan bunyi terdengar setelah bunyi asli selesai, terdengar terpisah dan jelas. Contohnya ilustrasi pada gambar. Yang kedua, gaung. Gaung atau reverberation adalah pemantulan bunyi datang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga menyatu. Contoh pada gambar. Ciri-ciri gema.
pantulan terdengar jelas dan terpisah. Terjadi jika jarak sumber bunyi ke pemantulan cukup jauh. Ciri-ciri gaung. Bunyi pantulan terdengar bersatu dengan bunyi asli. Terjadi jika jarak sumber bunyi ke pemantulan dekat. Perbedaan gema dan gaung. Keduanya merupakan pemantulan bunyi, tetapi terjadi pada selang waktu yang berbeda. Gema atau echo, pantulan bunyi terdengar setelah bunyi asli selesai, terdengar terpisah dengan jelas. Contohnya pada gambar ilustrasi di bawah ini. Gelombang bunyinya juga dapat dilihat pada ilustrasi tersebut. Yang kedua, gaung. Gaung atau reverberasi. Pantulan bunyi datang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga menyatu. Contohnya pada gambar tersebut. Gelombang bunyinya juga ciri-ciri gema. 1. Bunyi pantulan terdengar jelas dan terpisah. 2. Jika terjadi sumber bunyi ke pantulan cukup jauh. Selang waktunya berbeda 0,1 detik. Ciri-ciri gaung. Bunyi pantulan terdengar bersatu dengan bunyi asli. Terjadi jika sumber bunyi ke pemantulan dekat. Selang waktunya juga berbeda 0,1 detik. Perbandingan gema dan gaung. Definisi: pemantulan bunyi terdengar setelah asli selesai. Gaung: pemantulan bunyi datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Selang waktu 0,1 detik. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teknologi sonar. Sonar atau pengertian sonar, sound navigation and tracking merupakan teknologi yang memanfaatkan gelombang bunyi untuk mendeteksi objek di dalam air. Fungsi sonar yaitu mengukur kedalaman laut, 2. menentukan posisi objek bawah laut, 3. membantu navigasi kapal, 4. pemetaan dasar laut, dan terakhir penelitian kelautan. Next. Nah, di sini ada prinsip kerja sonar, yaitu rumus sonar atau sound navigation and tracking. Kita lihat di rumus sonar, V kali T per 2. Keterangan rumus D sama dengan jarak kedalaman atau meter, dan V adalah kecepatan bunyi atau meter per sekon, dan T sama dengan waktu tempuh pantulan atau sekon. Yang kedua yaitu rumus kedua, 2 kali D per V. T waktu tempuh atau sekon, D sama dengan jarak kedalaman atau meter, dan V sama dengan kecepatan bunyi atau meter per sekon. Dan rumus ketiga yaitu 2 kali D per T. V sama dengan kecepatan bunyi atau meter per sekon, dan D sama dengan jarak kedalaman meter, dan terakhir T waktu tempuh atau sekon. Dan rumus yang selanjutnya yaitu V sama dengan frekuensi atau Vz, dan T sama dengan periode atau sekon. Dan rumus yang terakhir yaitu gelombang. Panjangkan gelombang atau meter, V sama dengan kecepatan bunyi atau meter per sekon, dan frekuensi atau Hz. Kita bisa lihat pada gambar ini. Ini adalah rumusan sonar. Nah, prinsip kerja sonar yaitu transducers atau pemancaran gelombang bunyi ke dalam air. 2. Gelombang merambat hingga mengenai objek atau dasar laut. 3. Gelombang bunyi dipantulkan kembali sebagai gema atau echo. Dan 4. Transducer menerima pantulan tersebut. Dan yang terakhir, sistem menghitung waktu tempuh untuk menentukan jarak atau kedalaman laut. Nah, ini adalah kecepatan bunyi yang di berbagai medium. Medium adalah 2 udara dari 20 cm, 20 derajat cm.
yang terakhir, bentang badan atau besi memiliki 5.960 meter per 5.960 meter per sekon. Next. Nah, kita masuk di jenis-jenis sonar. Sonar memiliki dua jenis sonar, yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Nah, ini adalah gambar sonar pasif dan sonar aktif. Kita bisa lihat ada sonar pasif yang memiliki gambar seperti ini. Begitu pula sonar aktif, gambarnya seperti ini. Nah, kita masuk di sonar aktif. Sonar aktif merupakan pemancaran gelombang bunyi dan menerima pantulan serta digunakan untuk mengukur jarak dari kedalaman laut. Yang kedua, sonar pasif. Sonar pasif tidak memiliki pancaran bunyi, tetapi hanya menerima bunyi dari suara objek. Dan yang terakhir digunakan pada kapal selam yang memiliki detektif laut kedalaman laut kapal lain. Oke, next kita lanjut ke komponen utama sonar. Di komponen utama sonar terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama transducer, mengubah energi listrik menjadi gelombang bunyi dan sebaliknya. Yang kedua ada hydrophone, menerima gelombang bunyi yang dipantulkan oleh objek. Yang ketiga pemproses sinyal, yaitu mengolah data pantulan menjadi informasi jarak dan posisi objek. Yang keempat, sistem tampilan atau display, menampilkan hasil deteksi dalam bentuk angka, grafik, atau peta. Next, penerapan teknologi sonar. Teknologi sonar dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama yaitu ada navigasi kapal. Navigasi kapal itu untuk menghindari rintangan di bawah laut. Yang kedua ada perikanan untuk menemukan gerombolan ikan. Yang ketiga penelitian kelautan untuk memetakan dasar laut. Yang keempat militer untuk mendeteksi kapal selam dan bajak laut. Yang kelima yaitu rekayasa bawah laut dalam pemasangan kabel dan pipa. Next, lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama dapat bekerja di bawah air. Yang kedua, hasil pengukuran cukup akurat. Yang ketiga, membantu navigasi dan penelitian laut. Yang keempat, mampu mendeteksi objek yang tidak terlihat. Yang kedua, kekurangannya yaitu dipengaruhi suhu, salinitas, dan arus laut. Yang kedua, pantulan dapat terganggu oleh kondisinya bawah laut. Yang ketiga, biaya pemasangan dan perawatan cukup tinggi. Perkembangan teknologi sonar. Nah, perkembangan sonar saat ini meliputi yang pertama yaitu sonar 3D dengan hasil pemecahan lebih detail. Yang kedua sebagai integrasi artificial intelligence atau AI untuk analisis data untuk membantu. Yang ketiga, portable sonar yang lebih praktis digunakan. Yang keempat, teknologi metasurface kapasitif untuk meningkatkan kualitas pantulan bunyi. Yang kelima, pengembangan sonar yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Next, tantangan penggunaan sonar. Beberapa